Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur akan setiap hari yang baru yang masih Engkau beri untuk kami jalani. Kami tetap ingin selalu berada dalam penyertaan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari lepas sehari. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada setiap hamba Tuhan yang selalu setia mengajari umat Tuhan untuk tetap teguh memegang ajaran yang telah Engkau berikan. Berkatilah ya Tuhan setiap pelayanan mereka. Ya Allah, pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk belajar sedikit tentang kemuliaan-Mu sebagai Allah kami. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, berikanlah pengertian yang hanya dari Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat Forum 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di video lepas yang ke-10. Di sini kita membahas satu topik yang perlu kita ungkapkan, yaitu Tritunggal adalah standar Allah. Ini kita perlukan sebagai penguat imani kita sebagai bagian anggota masyarakat umum. Saudara-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini sangat banyak diperdebatkan tentang Tritunggal. Memanglah setiap argumen diberikan selalu mengatasnamakan Alkitab atau Alkitabiah. Alkitab sendiri tidak dimungkinkan untuk dirubah dan tidak mungkin keliru. Yang mungkin keliru adalah tinjauan berdasarkan argumen atau sudut pandang sendiri. Untuk merubah Alkitab tidaklah mungkin terjadi. Karena boleh kita katakan, hampir setiap orang Kristen memiliki Alkitab sendiri dan cukup paham akan isi kitab sucinya sendiri. Hal ini disebabkan karena Alkitab orang Kristen ditulis dalam bahasa Indonesia dan sangat banyak diterjemahkan dalam banyak bahasa suku di Indonesia. Dengan demikian, setiap orang Kristen dengan sangat mudah mengetahui sebuah ajaran yang keliru, ajaran yang mengandung penyesatan. Hal ini memang kesaksian Alkitab sendiri. Akan muncul nabi-nabi palsu dengan ajaran yang akan mengatasnamakan nama Yesus, yang bukan Yesus Kristus sebagai hipostasis Allah. Saya berharap saudara semua dapat mengikuti video lepas kita yang ke-8 mengenai Tritunggal. Saudara-saudara dan para sahabat Forum 195 yang terkasih, memanglah
Sebuah ajaran tidak bisa langsung dikatakan sesat apabila belum muncul dan memiliki pengaruh di kalangan umat Tuhan yang tulus. Ketulusan umat Tuhan digambarkan bagaikan seekor domba. Domba bukanlah binatang yang bodoh. Domba digambarkan dalam bentuk ketulusan dan hanya mengenal satu suara, suara gembalanya. Bisa kita membayangkan ketika domba tersebut berada di dalam kandang buaya dan sang domba tidak mengenali suara gembalanya. Dia dituntun dan dimasukkan ke kandang singa. Alangkah mengerikan apa yang dilakukan sang gembala yang keliru paham tentang kekristenan. Semua dihancurkannya dari dalam kekristenan itu sendiri. Sungguh jahat. Para umat Tuhan yang tulus, disinilah Yesus Kristus mengenalkan dirinya sebagai gembala yang benar, yang akan menuntun domba-dombanya ke kandang yang benar. Dia mengenalkan dirinya melalui Alkitab. Alkitab sendiri memperlihatkan kebagaimanaan Allah kita. Ini sangat ditekankan Yesus Kristus di dalam setiap pengajarannya, agar kita benar-benar mengenal Dia, gembala kita. Kebagaimanaan Allah ini sangatlah penting bagi orang Kristen. Sekali lagi, bagi orang Kristen, bukan orang di luar Kristen. Karena di sini Allah menuntut kita. Saya ulang ini. Saya akan ulangin. Karena di sini Allah menuntut kita sebagai domba yang harus mengenali suara Sang Gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga kita bisa membedakannya dari suara yang mengenalkan diri tentang seorang gembala yang bernama Yesus Kristus juga, yang bukan Tuhan. Orang Kristen sudah melangkah sangat maju. Tidak perlu lagi membicarakan tentang Allah yang di dalam skala makro manusia dikatakan tunggal. Seluruh orang Kristen di dunia ini sangat paham akan hal itu. Memanglah Tuhan itu tunggal. Bila kita melihat Allah dalam satu tubuh rohaniahnya, Allah kita adalah tunggal. Sama saja seperti yang diakui oleh agama lain. Meskipun Allah di agama lain masih harus dipertanyakan ketunggalannya. Masih membutuhkan pembuktian. Sangat jauh berbeda dengan Allah orang Kristen. Ketunggalan Allah orang Kristen sudah clear and close. Sebuah ketunggalan yang mutlak sangatlah tidak dimungkinkan secara logis. Bukan sekedar logis dalam daya nalar manusia, bukan. Tetapi logis dalam pengertian yang mendalam tentang sebuah esensial yang bersifat ilahi. Hal ini perlu kita pahami karena tentunya Allah tidak sesederhana itu. Allah yang seperti ini adalah Allah yang sangat kesepian.
Allah yang tidak bisa melakukan apa-apa karena dia tidak tahu siapa dirinya. Karena di dalam dirinya tidak ada yang mengenali dan bersaksi tentang dia. Dia sebenarnya bukan Allah yang hidup. Itu hanya mengandung satu arti. Itu bukan Allah. Jadi, pembahasan tentang Allah yang tunggal bagi orang Kristen sudah bukan masanya lagi. Itu sudah lewat. Sekarang, marilah kita melihat misi-misi yang ada di balik nabi-nabi, pengajar-pengajar sesat, atau mungkin bisa kita katakan antikristus. Yang pertama, selalu berangkat dengan mengatakan argumennya adalah Alkitabiah. Semua ini untuk menunjukkan kesahihan ajarannya. Yang kedua, di balik argumen yang diakuinya Alkitabiah, dia mulai melakukan pembiasan atau pengaburan makna di Alkitab. Yang ketiga, perlahan mulai memunculkan dominasi salah satu hipostasis Allah. Memang tokoh-tokoh di balik ini seolah-olah menampakkan sebuah tujuan yang kelihatannya mulia, supaya orang non-Kristen mampu memahami, mencerna, dan mau masuk agama Kristen. Dia ingin memberi kesan mempermudah pemahaman Tritunggal dengan memunculkan hipostasis tunggal Yesus Kristus dengan dialaskan kata-kata yang lebih Alkitabiah ini. Suatu langkah yang tampak mulia tetapi keliru, karena sebenarnya hanya Allah lah yang memanggil. Yang keempat, langkah selanjutnya dia akan mulai meruntuhkan doktrin pengakuan iman percaya. Yang kelima, mulai meruntuhkan Alkitab. Yang keenam, memunculkan doktrin baru berdasarkan keyakinannya sendiri. Yang ketujuh, melakukan revisi Alkitab untuk disesuaikan dengan doktrin barunya. Di beberapa titik muncul para pengajar-pengajar seperti ini secara hampir bersamaan, termasuk dengan menciptakan Allah mayor dan Allah minor. Tampaklah semua mata tombak mengarah ke jantung fondasi iman Kristen atau doktrin pengakuan iman percaya, yaitu Tritunggal. Tombak yang ingin menikam Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Saudara-saudara dan para sahabat Forum 195 yang terkasih, memanglah Allah kita amat sangat pencemburu. Yang amat sangat dan paling tidak disukainya adalah yang seperti dikatakannya kepada kita, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini bahkan ya dengan dalam tanda kutip dengan sangat kejam diucapkannya berkali-kali.
dari mulai Taurat Musa hingga begitu banyaknya perkataan Yesus Kristus di ayat yang mengandung ajaran-ajaran Yesus Kristus. Ya, dari Yesus Kristus langsung. Ini memperlihatkan betapa seriusnya Allah akan hal ini. Ya, kita juga bisa berlogika sederhana. Allah yang menciptakan seluruh dunia ini, yang berarti Dia tidak akan bisa mentolerir adanya Allah lain yang kita sembah. Ya, dalam hal yang satu ini, Allah kita sangat eksklusif. Sedemikian eksklusifnya, Dia memberi gambaran di Alkitab tentang kebagaimanaan dirinya. Sampai sedemikian jelasnya, sedemikian rincinya, hingga tidak dimungkinkan lagi disalahartikan, diperkelirukan. Memanglah Alkitab tidak membolehkan dilakukan proses penyederhanaan terhadap Allah orang Kristen, karena sudah terlalu jelas apa yang tertulis di dalamnya. Upaya-upaya serangan terhadap ketritunggalan ini sudah banyak dilakukan orang sejak dahulu. Oleh karena itulah, para bapak-bapak gereja membuat doktrin Tritunggal menjadi fondasi iman Kristen. Doktrin yang diberikan para bapak-bapak gereja mula-mula sudah dalam bentuk yang sangat sederhana, sebagaimana telah diajarkan di gereja, yaitu pengakuan iman percaya. Memanglah kekristenan awal begitu berhati-hati melakukan pengenalan akan Tuhan yang benar, karena mereka mengerti arti bahwa Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Itu tidak bisa kita buat main-main. Saudara-saudara dan para sahabat Forum 195 yang terkasih, saya kembali menghimbau agar saudara semua dapat mengikuti video lepas kita yang ke-8 mengenai Tritunggal untuk memudahkan kita belajar. Sekarang kita melihat keesaan Allah, karena Alkitab mengatakan Allah itu ehad. Ini pengertiannya adalah tunggal yang jamak. Mari, kita tidak perlu bingung. Karena memang kalau dikatakan Allah itu tunggal, itu tidak bermasalah bagi orang Kristen. Karena hal itu juga diperlihatkan Alkitab. Jadi, seperti dikatakan di atas, masalah ketunggalan Allah sudah selesai bagi orang Kristen. Keehatan Allah ini memang ditujukan seperti yang kita sebut di atas untuk orang Kristen sendiri, bukan untuk orang di luar Kristen. Supaya kita benar-benar mengenali gembala kita. Keehatan Allah ini ternyata didefinisikan dari tingkat di dalam ketunggalan itu. Ya, didefinisikan yang berada di dalam ketunggalan itu seperti apa. Jadi Alkitab mengajak kita masuk ke dalam diri Allah untuk mengenalinya lebih dalam lagi. Sedemikian luar biasa Allah ini untuk mengantisipasi upaya pemalsuan dirinya. Semua demi kita,
supaya kita tetap mendapat keselamatan di dalam Dia yang dinyatakan dengan detail di Alkitab. Sekali lagi, yang dinyatakan dengan detail di Alkitab. Berhati-hatilah bagi orang yang mau mereduksi Allah orang Kristen. Allah orang Kristen adalah Allah yang pencemburu. Bapak Gereja Santo Agustinus cukup banyak mempengaruhi pengajaran tentang ketritunggalan Allah. Ajaran Bapak Gereja Santo Agustinus ini banyak mendasari ilustrasi-ilustrasi penjelasan Tritunggal. Umat Tuhan dan gereja berupaya menjabarkannya dalam bermacam bentuk dan sudah pasti juga memungkinkan berbeda makna. Disinilah diperlukan proses pematangan bagi para pengajar iman Kristen yang terus-menerus. Tidak boleh stuck. Karena para pengajar iman Kristenlah yang langsung berhubungan dengan umat Tuhan. Secara umum, ilustrasi Tritunggal lebih banyak disajikan dalam bentuk segitiga yang memposisikan di setiap ujung segitiga ditempati oleh satu hipostasis, ya segitiga sama sisi. Sedangkan di tengah, di pusat titik berat segitiga ditempati oleh Allah. Memang ada juga pakar Alkitab yang menolak pengilustrasian seperti ini. Tentang hal ini memang perlu didalami tentang alasan penolakannya. Tidaklah cukup dengan mengatakan untuk memahami sesuatu harus melepaskan seluruh pemikiran-pemikiran atau pengajaran-pengajaran yang sudah ada sebelumnya. Itu kuranglah bijak. Allah memberi kita akal budi untuk mengenalinya. Akal budi inilah yang melahirkan seluruh ilmuwan dan manusia bijak. Dan seluruhnya berdasarkan pengalaman mereka selama hidup. Tidak selalu memulai dari titik nol. Sebenarnya, kita bisa melakukan tracing terhadap sebuah ajaran ataupun doktrin yang sudah ada. Dan pada satu titik, memang kita sudah memiliki suatu ajaran atau doktrin. Ini sudah diberikan oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Hampir 2000 tahun berlalu. Tentunya keberadaan doktrin ini selalu dipelajari banyak orang-orang kudus. Sampai sejauh ini mereka belum menemukan sesuatu yang signifikan untuk merevisinya. Proses perenungan seluruh doktrin imani dengan merefer ke Alkitab sebenarnya bukan hal yang tabu bagi kekristenan. Yang dibutuhkan adalah hati yang tulus dan terbuka untuk memahaminya. Karena kita semua juga harus jujur. Memahami Alkitab membutuhkan waktu seumur kehidupan di dunia ini, tidak berkesudahan. Jadi tidak terbatas hanya sampai zaman Bapak Gereja mula-mula. Apakah berlebihan mengatakan seperti itu? Tidak. Alkitab sendiri menggambarkan Allah, sedangkan Allah dipenuhi dengan misterinya sendiri. Marilah bersikap jujur untuk selalu mau merendahkan hati. Marilah kita melanjutkan lagi.
Di sini kita mengambil satu segitiga sama sisi yang kita bisa pakai untuk memudahkan mempelajari ulang. Sebenarnya segitiga seperti ini sudah pasti hampir setiap orang Kristen sering menggambarnya, minimal melihatnya. Cukup banyak bertaburan di internet. Di sini kita munculkan untuk mempermudah kita bersama-sama memahaminya. Sebenarnya semua orang Kristen mampu membaca gambar di atas. Tetapi sekarang marilah kita mengulangi pelajaran dari video lepas kita yang ke-8 mengenai Tritunggal. Kita lebih mengarah ke pusat segitiga. Di posisi ini cukup banyak para pengajar iman Kristen yang terdiam. Terlebih di posisi Allah Bapa. Bahkan memungkinkan ada pengajar iman Kristen yang memunculkan pemahaman yang keliru. Sebagai catatan kita di sini, kita harus mengingat bahwa kita tidak sedang membahas ketunggalan Allah. Tidak. Kekeliruan paham seperti ini akan menyeret kita pada pemikiran bahwa Allah tersusun dari elemen-elemen yang lebih kecil. Tidak, itu sangat keliru. Jadi pemakaian kata elemen di sini hanya untuk memperjelas penguraian makna, bukan mengarah kepada satu bagian yang bermakna lebih kecil lagi. Di sini kita sedang mendalami ketunggalan Allah yang di dalam dirinya ternyata ada 3 hipostasis ilahi. Allah Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Ini bukan elemen-elemen penyusun Allah. Jadi lebih tepat kita katakan bahwa kita sedang memahami kebagaimanaan Allah di dalam dirinya sendiri. Kita memiliki data dari kesaksian Alkitab bahwa Allah itu hidup, Allah itu roh, dan Allah itu kasih. Dari ketiga data tersebut, marilah kita mempelajarinya dengan hati-hati dan perlahan. Dari video lepas kita yang ke-8 mengenai Tritunggal, kita memiliki kesimpulan yang bisa kita ringkas sebagai berikut. Yang pertama, Allah Bapa, Sang Firman atau Sang Anak, dan Roh Kudus adalah satu hakikat, yaitu hakikat Allah. Hakikat Allah adalah Allah. Yang kedua, Sang Bapa bukan Sang Firman atau Sang Anak. Sang Bapa bukan Roh Kudus. Sang Firman atau Sang Anak bukan Roh Kudus. Marilah kita menelusuri dalam bentuk tanya jawab. Yang pertama, apakah Sang Bapa adalah Allah? Ya. Apakah yang kedua, apakah Sang Firman adalah Allah? Ya. Yang ketiga, apakah Sang Roh Kudus adalah Allah? Iya. Kita lanjutkan lagi pertanyaan dengan melihat perikoresis dalam tanda kutip mereka. Keempat, kapankah Sang Firman bisa independen berdiri mutlak sendirian? Tidak akan pernah terjadi
karena Dia adalah firman Allah, bukan firman milik sesuatu yang lain. Yang kelima, kapankah Sang Roh Kudus bisa independen berdiri mutlak sendirian? Tidak akan pernah terjadi, karena Dia adalah Roh Allah, bukan roh milik sesuatu yang lain. Yang keenam, kapankah Sang Bapa bisa independen berdiri mutlak sendirian? Tidak akan pernah terjadi, karena Dia adalah Allah yang memiliki firman dan memiliki roh yang menunjukkan kesempurnaannya sebagai kehidupan itu sendiri. Dari perikoresis nomor 4-6 terjawablah pertanyaan-pertanyaan yang timbul, yang mengakibatkan para pengajar iman Kristen terdiam. Pertanyaan itu adalah: yang ketujuh, apakah Allah adalah Sang Bapa? Yang kedelapan, apakah Allah adalah Sang Firman? Yang kesembilan, apakah Allah adalah Sang Roh Kudus? Tanpa perlu melakukan analisis mendalam, sebenarnya kita paham implikasinya apabila kita menjawab pertanyaan ke-7-9 dengan kata iya. Itu hanya menghasilkan dua hal. Yang pertama, menjadi politeis. Karena ketiga pertanyaan ini memunculkan tiga pribadi Allah yang independen, yang masing-masing memiliki otoritas. Yang kedua, menjadi monoteis mutlak. Ini hanya memberi satu konsekuensi. Tidak diperlukan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena semuanya melebur menjadi sebuah Allah yang sama, satu mutlak. Pemakaian istilah-istilah secara hipostasis sudah tidak bermakna lagi. Kedua implikasi di atas bukanlah merupakan kesaksian Alkitab. Sekali lagi saya katakan, bukanlah merupakan kesaksian Alkitab. Artinya, itu bukanlah Allah orang Kristen. Apakah Allah orang Kristen menunjukkan keberadaannya sebagai jawaban jalan tengah? Tidak sama sekali. Allah tidak peduli pendapat manusia tentang dirinya. Sekali lagi saya ulangi, Allah tidak peduli pendapat manusia tentang dirinya. Dia hanya menunjukkan kepada manusia keberadaan dirinya untuk dikenali manusia, supaya orang Kristen mengenali suara gembalanya. Secara perikoresis, memanglah ketiga pertanyaan terakhir jawabannya adalah sama. Tidak. Pengertian tidak di sini adalah dalam konteks yang sangat mendalam, bukan sekedar jawaban tegas semata, tetapi menunjukkan keadaan Allah dalam tingkat, dalam tanda kutip, elementer. Jawaban tidak ini membuat sebagian orang-orang menjadi kecewa, terlebih melihat posisi Allah Bapa yang mendapat strengthening, penguatan dari isyarat beberapa ayat di Alkitab.
ditambah dasar pemikiran mereka, Allah Bapa adalah sumber dari segala sesuatu, termasuk Sang Firman dan Sang Roh Kudus yang juga keluar dari Allah Bapa. Kembali kita sebut ya dalam tanda petik kekecewaan dan ketidakrelaan mereka memunculkan suatu istilah ajaran baru, Allah mayor dan Allah minor. Dan jawaban tidak ini memiliki alasan yang seperti yang sudah dijelaskan di nomor 4 sampai 6. Sekarang kita memahami untuk saat ini memanglah gambar ilustrasi di atas yang paling mendekati kebenaran dari Alkitab untuk saat ini. Semua panah dari hipostasis menuju Allah adalah panah irreversibel. Hanya panah satu arah. Bukan panah yang reversibel. Dua arah atau bolak-balik. Pemberian panah reversibel dua arah atau bolak-balik tidak bisa dilakukan karena Alkitab tidak memungkinkan itu terjadi. Dengan memahami hal ini, maka kita sekarang bisa menggunakan istilah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tanpa memiliki keraguan. Tidak sekedar anak Allah dan Roh Kudus Allah lagi. Karena kita sudah memahami kealahan Allah kita memang bertitik tolak dari tingkat yang paling elementer, yaitu esensi. Dalam perikoresis roh kasih, roh yang saling mengisi dan menempati, dan kasih yang saling memberi dan menerima. Saudara-saudara dan para sahabat Forum 195 yang terkasih, dari seluruh yang sudah kita pelajari bersama, kita menyimpulkan. Pertama, Allah kita memperlihatkan dirinya dalam tingkat yang sangat mendasar sekali. Artinya, apabila kita dalam tanda kutip mengupas Allah sampai tingkat sub-elementer pun, atau bahkan ke yang lebih kecil lagi, yaitu esensi, tetaplah akan memperlihatkan bahwa Allah kita adalah suatu bentuk kemahamuliaan yang merupakan kehidupan itu sendiri. Karena Allah kita secara esensi adalah roh kasih. Orang Kristen dimungkinkan Allah untuk mengenalinya sampai tingkat esensi. Yang kedua, di dalam tingkat esensi ini, nyatalah ada 3 hipostasis Allah yang kita kenal sebagai Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Ketiganya berada dalam persekutuan tingkat esensi, yaitu persekutuan roh. Roh yang saling mengisi dan menempati, dan kasih yang saling memberi dan menerima. Lingkaran atau siklus yang penuh, di mana Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus memperlihatkan tidak ada yang lebih awal antara yang satu dengan yang lainnya. Inilah Tritunggal dalam perikoresis roh kasih yang sempurna. Persekutuan 3 hipostasis dalam kemahamuliaan yang tidak terlukiskan yang terjadi di dalam Sang Bapa inilah yang membentuk tubuh rohaniah Allah dengan segala kepenuhan dan kemuliaannya.
Inilah Allah orang Kristen. Persekutuan roh kasih yang sangat sempurna ini, yang merupakan esensi kehidupan itu sendiri, sedemikian gilang gemilang, memancarkan cahaya sinar kemuliaan yang sedemikian kudus, yang keluar dari dalam diri Allah. Inilah yang membentuk tubuh roh kemuliaan Allah. Tubuh roh kemuliaan inilah yang bisa kita artikan sebagai, dalam tanda kutip, tubuh jasmania Allah. Ini bukan esensi Allah lagi. Ini bukan hakikat Allah. Ini suatu bentuk ekspresi kedirian Allah yang menunjukkan kemahamuliaannya. Merupakan bentuk sinar kemuliaan yang tidak terhampiri, yang mewakili seluruh keberadaan dan perasaan Allah yang memancar keluar dari dalam diri Allah. Inilah yang menunjukkan bahwa Allah kita dari persekutuan hipostasis dari tingkat paling esensial memperlihatkan inilah kehidupan itu sendiri. Saudara-saudara dan para sahabat Forum 195 yang terkasih, dari semua yang diperlihatkan Alkitab ini, maka tampaklah sebenarnya Allah sedemikian detail memperkenalkan dirinya, bukan dari sekadar apa yang sudah Dia lakukan untuk dunia ini, tetapi juga untuk menyelamatkan dunia ini. Semua tetap karena kasih-Nya. Allah mengenalkan dirinya melalui tingkat paling esensi yang memperlihatkan Dialah kehidupan sempurna. Dia menunjukkan bahwa Dialah standar kesempurnaan Allah. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Sekali lagi saya ingatkan, berhati-hatilah. Jangan pernah mereduksi Allah orang Kristen. Marilah kita merendahkan diri untuk membuka diri untuk memahami Alkitab dengan baik dan benar. Dengan demikian, kita akan melihat berdasarkan firman Allah, siapa dan seperti apakah yang dikatakan Allah itu di Alkitab. Itulah standar yang harus kita pakai untuk mengidentifikasi Allah yang lain. Itulah standar Allah yang sesuai dengan kesaksian Alkitab. Tetaplah mengingat, Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, terima kasih ya Tuhan, dengan pembelajaran kami ini, Engkau sudah membukakan mata kami semua bahwa memanglah tidak ada Allah yang seperti Engkau. Ya Tuhan, ampunilah setiap kami yang melakukan kekeliruan dalam memahami akan Engkau. Kiranya Engkau bukakan pemahaman seluruh saudara kami mengenai Engkau sebagaimana kesaksian Alkitab, supaya setiap mata dapat melihat kemahamuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.